Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim semuanya, kenalkah engkau dengan Nabi Muhammad? Ya, beliau adalah Nabi umat Islam, Muhammad Prophet of Muslim. Siapa yang gak kenal Nabi Muhammad? Bahkan seluruh dunia pun tahu bahwa Muhammad adalah Nabi Rasul umat Islam. Nabi Muhammad berdakwah penuh dengan perjuangan. Dakwah berasal dari bahasa Arab, dari kata da'a ya'du dakwatan, yang artinya memanggil, mengundang, ajakan atau imbuhan. Dakwah Nabi mengajak masyarakat Arab untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertakwa kepadanya, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Muhammad berasal dari Bani Hashim, yaitu marga dari suku Quraisy yang sangat dihormati. Meskipun demikian, beliau banyak halangan dan rintangan dalam berdakwah, namun beliau tetap tabah dan berlindung kepada Allah Waliyul Hamid, yang maha melindung dan maha terpuji. Dakwah Nabi Muhammad dimulai ketika Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hiro, menjauh dari hal-hal bersifat duniawi, untuk berdoa, berzikir, mengingat Allah. Dan kemudian turunlah wahyu yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Tahukah engkau, dakwah adalah suatu proses ajakan atau seruan kepada orang lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang berdakwah sering disebut dai, kiai, mubaligh ataupun ustadz. Berikut ini saya sampaikan beberapa dai dari Indonesia. Yang pertama adalah Syekh Ali Jabir. Beliau adalah seorang pendakwah dan ulama asal Madinah yang berkewarganegaraan Indonesia. Syekh Ali Jabir lahir di Madinah, Arab Saudi pada tanggal 13 Februari tahun 1976. Beliau berdakwah dengan sungguh-sungguh keikhlasan hati. Beliau meninggal pada hari Kamis 14 Januari 2021 di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Dai berikutnya adalah Ustadz Haji Abdul Somad Batubara, merupakan seorang ulama berusia 44 tahun yang lahir pada tanggal 18 Mei 1977 di Silo Lama, Asahan, Medan, Sumatera Utara. Beliau masih eksis berdakwah sampai sekarang. Dai yang ketiga adalah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Arifin Ilham. Beliau adalah seorang pendakwah dai Indonesia. Ustadz Arifin Ilham adalah salah satu dai yang memiliki gaya menawan saat berdakwah. Ia mendirikan majelis taklim bernama Az-Zikra pada tahun 2000 yang anggotanya mencapai ribuan. Ustadz Arifin Ilham lahir pada tanggal 18 Juni tahun 1969 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau meninggal tanggal 22 Mei 2019 di Penang, Malaysia karena penyakit kanker.
Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Demikianlah bunyi surat Al-Alaq ayat 1-5. Berikutnya adalah tentang as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun artinya adalah golongan yang pertama masuk Islam, yaitu sahabat dekat Nabi Muhammad dan termasuk istri Nabi Muhammad, Khadijah. As-sabiqunal awwalun adalah golongan atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad. Kemudian Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad. Ummu Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Haritsah. Itulah nama-nama as-sabiqunal awwalun. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan dalam perintah surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah Muhammad dakwah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nabi Muhammad mulai memberanikan diri berdakwah secara terang-terangan, dibantu oleh para sahabat. Banyak yang menerima dengan baik, banyak pula yang mencemooh. Bagaimana tanggapan kaum Quraisy? Hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, dan Umar bin Khattab. Sebagian besar mereka menolak. Ada yang menolak secara halus, ada juga yang menolak secara keras, seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab. Lalu, mengapa orang kaum kafir Quraisy menolak Islam? Yang pertama adalah karena persaingan merebut kekuasaan, kemudian karena hilangnya kasta
Kaum Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Dan kemudian adalah hilangnya perdagangan patung. Demikian adalah sekilas cerita tentang dakwah Nabi Muhammad, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.